dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapakah yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terkena dampak kedahsyatan tiupan sangkakala pertama ini? Meski bersumber dari riwayat yang tidak terlalu kuat, sebagian ulama menjelaskan mereka itu adalah para nabi dan orang-orang yang mati syahid. Mengapa demikian? Bukankah mereka telah wafat? Para nabi dan orang-orang syahid itu sudah wafat jauh sebelum kiamat. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan pada manusia bahwa sebenarnya orang-orang yang mati syahid itu hidup, tidak mati, dan terus mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 169. Lalu di manakah ruh-ruh para syuhada yang masih hidup ini? Nabi SAW mengabarkan dalam sabdanya, "Sesungguhnya ruh-ruh para syuhada itu ada di dalam tembolok burung hijau. Baginya ada lentera-lentera yang tergantung di arsy. Mereka bebas menikmati surga sekehendak mereka, kemudian singgah pada lentera-lentera itu." Hadis riwayat Muslim. Ruh-ruh mulia inilah yang tak akan terganggu dan terkena dampak dari tiupan sangkakala yang sangat dahsyat ini. Mereka mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat peniup sangkakala akan diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan sur, trompet sangkakala sebanyak 3 kali tiupan bila kiamat telah tiba. Setelah tiupan pertama, Allah memerintahkan sur atau trompet ditiup pada kali yang kedua. Pada tiupan kedua ini, maka terkejutlah dan matilah semua makhluk yang berada di langit, yaitu para malaikat dan manusia, serta semua makhluk di bumi, termasuk para nabi dan syahid. Allah berfirman, "Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit dan di bumi, kecuali siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusannya masing-masing." Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 68. Dalam ayat ini disebutkan bahwa pada tiupan kedua, seluruh makhluk di langit maupun di bumi semua mati. Inilah yang disebut dengan tiupan soqah atau tiupan kematian. Namun pada tiupan kedua ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga masih menyisakan sejumlah makhluk yang tetap hidup. Sebagian ahli tafsir menyebutkan mereka yang dibiarkan hidup itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapakah yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terkena dampak kedahsyatan tiupan sangkakala pertama ini? Meski bersumber dari riwayat yang tidak terlalu kuat, sebagian ulama menjelaskan mereka itu adalah para nabi dan orang-orang yang mati syahid. Mengapa demikian? Bukankah mereka telah wafat? Para nabi dan orang-orang syahid itu sudah wafat jauh sebelum kiamat. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan pada manusia bahwa sebenarnya orang-orang yang mati syahid itu hidup, tidak mati, dan terus mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 169. Lalu di manakah ruh-ruh para syuhada yang masih hidup ini? Nabi SAW mengabarkan dalam sabdanya,